pendapat saya menyangkut dengan penahanan saudara Alu Basoka yang menurut informasi Alu Basoka ditahan diakibatkan status beliau yang menyampaikan suatu nada yang mungkin dianggap oleh pihak-pihak mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa di siaran FB Sekigam hari ini pada tanggal 27 bulan 4. Kemudian puasa sekarang sudah ke-15. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau menyingkapi persoalan kondisi Aceh pasca 15 tahun MOU Helsinki yang sering sudah saya sampaikan di setiap video, di setiap siaran langsung. Saudara-saudara sekalian, di dalam kesempatan ini saya berbicara dalam siaran untuk mengungkapkan pendapat saya menyangkut dengan penahanan saudara Alu Basoka yang menurut informasi Alu Basoka ditahan diakibatkan status beliau yang menyampaikan suatu nada yang mungkin dianggap oleh pihak-pihak mengganggu. Maka dalam ini salam hormat saya kepada Pak Kapolda jajaran, Polda Aceh jajaran, dan salam hormat saya juga kepada Pangdam jajaran dan semua pihak yang ada di Aceh setelah MOU Helsinki, keberadaan saudara-saudara di Aceh yang sifatnya orang masuk di Aceh yang bukan terlibat langsung di dalam MOU Helsinki atau memang yang terlibat di dalam MOU Helsinki yang kemudian baru berada di Aceh saat-saat ini. Perlu saya sampaikan sedikit sebelum saya menyampaikan sikap statement saya atau pernyataan sikap saya terhadap penahanan saudara Alu Basoka, di mana persoalan Aceh setelah MOU Helsinki ini memang diatur di dalam MOU Helsinki. Dalam poin-poin itu keberadaan GAM itu harus eksis. Keberadaan GAM itu harus eksis di Aceh untuk mengawasi, mengontrol. GAM yang kita maksudnya adalah GAM yang masih independen, bukan GAM seperti KPA, bukan GAM seperti partai politik yang sudah masuk di dalam partai politik, bukan GAM yang sudah mengejar-ngejar jabatan sebelum penyelesaian persoalan Aceh selesai. Itu bukan GAM itu. Tapi GAM seperti kami sekarang yang bergerak secara independen, mengawasi, mengontrol terhadap kondisi Aceh. Semoga Aceh ini tidak lagi timbul konflik baru, tapi harus ada penyelesaian persoalan Aceh. Itulah tugas kami hari ini yang tidak digaji, yang tidak kita terima perintah dari siapapun, tapi kita datang hadir sini karena keterpanggilan melihat kondisi Aceh yang hari ini Panglima GAM yang seharusnya tidak merebut-rebut jabatan dulu, menyelesaikan persoalan Aceh, menyelesaikan anak-anak buahnya di lapangan, semoga tertib, tidak terjadi potensi-potensi konflik. Maka dasar itu setelah Muzakir Manap yang saya sebut CSCS selalu tidak lagi peduli terhadap anak yatim, terhadap janda, terhadap TNA GAM, TNA Ainong di lapangan, maka saya dengan sukarela hadir, ingin mengontrol mereka-mereka, ingin menetralisir mereka-mereka ketika mereka-mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
Itu yang tugas saya selalu, yang seharusnya bukan tugas kami, tugas Panglima daripada GAM itu sendiri, yaitu Muzakir Manam dan Panglima wilayah mereka itu mengatur anak buahnya. Itu yang selalu saya sampaikan. Mengatur TNA yang di lapangan semoga tidak menjadi satu tindakan anak buahnya menjadi pelanggaran hukum di lapangan. Seperti misalkan Basoka hari ini. Saya nggak tahu nama aslinya. Alu Basoka itu membuat sebuah posting. Seharusnya ini tugas daripada pengawasan daripada petinggi-petingginya. Karena saya sudah bilang, setelah MOU Helsinki itu kita harus paham semua, wahai bangsaku bangsa Aceh, bahwa di Aceh ini sudah terjadi hukum NKRI sepenuhnya. Yang memegang ada penegakan hukum itu ada di polisi. Polisi ada opsi untuk penegakan hukumnya yang diatur oleh undang-undang. Jadi ketika apapun yang melanggar hukum kita lakukan di Aceh, maka polisi akan menindak. Itu saya sudah bilang. Karena perdamaian ini sia-sia, saya bilang selalu. Perdamaian ini sia-sia karena padahal ada butir-butir yang menjelaskan tentang GAM ini tetap harus menjadi satu kekuatan untuk menjaga perdamaian itu sendiri. Nah, dengan catatan bahwa GAM ini berdiri secara independen untuk mengawasi dan mengontrol terhadap pelaksanaan MOU Helsinki itu. GAM yang kita maksudlah TNA GAM, TNA Inong atau setingkat Panglima Wilayah ini jangan masuk dulu merebut-rebut jabatan. Jika merebut-rebut jabatan mereka yang tentera itu di dalam TNI sekalipun dan kemudian polisi sekalipun dalam konstitusi TNI polisi, mereka tidak menjadi bahagian daripada eksekutif di masa mereka masih aktif. Mereka tetap menjadi TNI yang menjaga keamanan, polisi yang penegakan hukum. Tapi lucu pada orang-orang GAM sekarang, justru dia mengatakan Panglima GAM, Panglima Wilayah, Panglima Pusat. Sementara mereka merebut-rebut jabatan di posisi berpanjang tangan RI di Aceh. Inilah yang membuat kondisi Aceh ini semakin tidak terarah sesuai dengan substansi daripada perdamaian itu sendiri. Karena seperti ini kalau kita mau baca pasal pembentukan misi monitoring Aceh umpamanya. Ini sudah jelas, maka saya malas saya baca ini. Karena memang ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah nggak ada berguna. Ibaratnya sudah mati suri ini, sudah nggak ada fungsi. Nah, jadi nggak ada kesalahan ketika kita rakyat sekarang sebagai warga negara, kita aktif sebagai warga negara Indonesia satu sisi, kita di sisi lain kita anggota GAM yang harus mengawasi, mengontrol terhadap perjalanan MOU Helsinki yang tidak fokus lagi oleh para petinggi GAM. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dari pihak kepolisian, pihak TNI dan pihak-pihak lain, pihak-pihak keamanan lainnya, semoga bisa saling kita memahami. Jangan kita kemudian rakyat yang mengungkapkan pendapat-pendapatnya justru itu yang menjadi sasaran penegakan hukum yang mungkin di sini masih bisa kita lakukan pembinaan. Itu maksud saya. Hari ini saya menyampaikan salam saya kepada jajaran Polda Aceh. Semoga masalah kasus Alu Basoka ini semoga bisa dipertimbangkan untuk pembinaan terlebih dahulu. Mungkin sebelum diproses untuk diteruskan ke pengadilan. Maka himbauan saya yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Pak Kapolda, Pak Jenderal, jajaran, semoga ini menjadi pertimbangan. Karena ini juga suara rakyat di Aceh yang meminta saya, semoga saya harus membicarakan masalah ini sedikit tentang kondisi Aceh yang sesungguhnya bagaimana. Saya sudah ceritakan bapak-bapak sekalian bahwa di Aceh ini kita tetap masih ada anggota GAM. Walaupun MOU Helsinki ini menyatakan dengan tegas dibubarkan TNA GAM dan TNA Inong dan semua persenjataan daripada TNA, itu benar. Tapi kemudian persoalan Aceh belum selesai, maka anggota GAM ini harus tetap eksis untuk mengawasi dan mengontrol. Semoga ada keadilan dalam penyelesaian MOU Helsinki, terutama keadilan di dalam lapangan TNA GAM, TNA Inong. Semoga mereka juga mendapatkan kedamaian yang sama. Ini yang terjadi hari ini di Aceh, yang bersenang-senang petinggi-petinggi GAM-nya sendiri, yang sangat kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Mereka bermewah-mewahan,
punya kehidupan rumah yang di mana-mana, punya mobil di mana-mana, harta bertumpuk di mana. Sementara TNI Agam, TNI Inang tidak ada yang dipikirkan. Ini adalah satu kondisi prihatin, ini kondisi yang membuat kita berpotensi ketika ini dibiarkan, ini tidak ada satu keadilan, maka Aceh akan kembali konflik. Ini yang saya akan menjadi satu perhatian, semoga tidak terjadi konflik di Aceh. Maka itulah tugas saya, tanpa digaji, tanpa diperintah, tanpa siapa yang bayar saya, tapi saya dengan sukarela ingin hadir ke Aceh setiap ada masalah. Seperti ada masalah Sidin Minimi, saya ikut menyampaikan pendapat-pendapat langsung kepada Sidin Minimi. Padahal saya kenal tidak Sidin Minimi, Sidin Minimi tidak kenal pada saya, tapi saya beranikan diri untuk menyampaikan pendapat. Semoga Sidin Minimi ini tidak perlu dikejar, tidak perlu ditangkap dengan cara-cara diburu, tapi mari kita kedepankan dialog. Alhamdulillah pada saat Kapolda Husin Hamidi pada saat itu juga menghentikan pengejaran terhadap Sidin Minimi, itu juga hasil kita beri masukan-masukan. Semoga di Aceh ini harus kita hentikan penggerakan-penggerakan din-din Minimi lainnya. Maka dasar itulah saya di sini menyarankan semoga persoalan Alu Bosoka ini bisa dipertimbangkan, semoga bisa diberi pembinaan. Tidak perlu, mungkin ini saya hanya saran saya, ini tidak masuk di ranah penegakan hukum, tapi saya sebagai rakyat, sebagai anggota AGAM yang independen, saya ingin memberi masukan ini, semoga mencegah tidak terjadi gesekan-gesekan di lapangan yang kemungkinan apabila ini tidak kita tanggapi, tidak kita singkapi dengan sangat bijak, maka potensi-potensi kericuhan di lapangan ini akan ada. Maka dasar ini saya ikut berbicara, semoga ini menjadi suatu pertimbangan. Karena yang seharusnya ini bukan kami yang mengawasi ini, ada pada Muzakir Manam. Kenapa kemudian dia mengejar-ngejar jabatan terus, sementara TNI Agam, TNI Inang dia tidak pernah mempertimbangkan. Seharusnya ini mereka yang akan mengontrol apa-apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai terjadi benturan antara rakyat dengan polisi. Jangan sampai terjadi benturan antara rakyat dengan TNI. Ini yang selalu saya cegah. Jangan sampai mereka menari-nari atas penderitaan rakyat sekarang yang tidak ada lapangan kerja. Inilah yang selalu saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, sebelum saya menjelaskan yang lainnya, maka yang saya hormati Pak Kapolda jajaran Polda Aceh, dan yang saya hormati Pak Pangdam jajaran, mari kemudian kita saling bisa mengatasi kemungkinan-kemungkinan terjadi konflik di Aceh ini terulang. Maka dasar inilah saya memberanikan diri untuk menyampaikan permohonan, permintaan kepada Pak Kapolda, semoga kasus Alu Bosoka ini bisa dipertimbangkan dengan dialog, dengan damai, dengan bermusyawarah, tanpa harus diteruskan ke tingkat tinggi adalah ke pengadilan. Karena ini adalah suatu situasi di Aceh yang seharusnya memang layak terjadi, apa-apapun terjadi ketika tidak ada keadilan. Ini yang kita lihat sekarang para petinggi-petinggi kita pilkada 2022 terjadi langsung berbicara beginilah begitulah, itu yang menyangkut dengan jabatan mereka, akan melakukan beginilah, akan melakukan begitulah. Ini ketika menyangkut dengan kepentingan mereka. Tapi ketika kepentingan rakyat, kepentingan TNI Agam, TNI Inang diabaikan, nggak diopen. Yang diopen hanya orang-orang dia, beberapa orang yang berkumpul bersatu untuk mendukung Muzakir Manam menjadi gubernur. Saya selalu bilang di dalam penggerakan ideologi Aceh mereka itu, panglima-panglima itu tidak harus merebut-rebut jabatan, tapi dia harus mengontrol, mengawasi ketika itu sudah terjadi damai. Ini dalam ideologi Aceh mereka yang saya sampaikan. Tapi ketika hari ini mereka sudah menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati dan seterusnya, ini berarti mereka dengan sendirinya sudah meletakkan nama Agam. Jadi jangan lagi membawa nama Agam, karena mereka sudah menjadi bahagian daripada Inggris seutuhnya. Ini yang saya perlu bicarakan. Maka dalam hal ini perlu ada duduk bersama di antara petinggi-petinggi dengan petinggi RI untuk menyampaikan solusi-solusi ini agar di dalam masyarakat tidak salah pengertian terhadap apa itu
damai itu sendiri. Ini yang sampai bermain-main di balik ini. Satu sisi mereka dengan senang-senang mengatakan begini begana, tapi di lain sisi mereka tetap di dalam NKRI seutuhnya. Ini yang sampai begini terjadi. Maka saya menghimbau kepada semua pihak, pertama kita menyangkut dengan kasus-kasus seperti Alu Bosoka ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, agar tidak terjadi benturan antara polisi dengan rakyat atau dengan TNI Agam, TNI Arinong di lapangan. Kedua, saya juga meminta ini para pihak yang memang punya fokus di dalam kondisi Aceh, mari kita bersatu untuk mendorong, mendesak semoga persoalan Aceh ini, persoalan perdamaian ini harus ada satu kepastian. Harus ada satu kepastian. Ini selalu saya dorong. Jangan sampai rakyat lagi yang korban. Ketika rakyat berbicara innalillahi wa inna ilaihi rajiun terhadap MOU Helsinki, terhadap UPIA, dianggap ini sudah melanggar. Padahal yang sesungguhnya ini adalah curhat rakyat. Ini akibat kekecewaan rakyat menyampaikan pendapat seperti itu. Jadi inilah yang saya maksud selalu. Semoga persoalan Aceh ini harus ada kepastian. Apa dibolehkan bendera berkibar? Apa dibolehkan bendera ini bisa menjadi simbol di mana-mana? Ini harus disampaikan, harus ada sosialisasi dalam masyarakat. Jangan sampai rakyat salah pengertian. Karena oleh rakyat, oleh TNI Agam, TNI Arinong, dianggap perdamaian di Aceh ini adalah sebuah perdamaian antara negara dengan negara, bukan provinsi dengan provinsi. Oh, kalau ini salah, jelaskan pada rakyat, jelaskan pada TNI agar TNA tidak lagi melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum. Tapi bagi mereka dianggap ini adalah antara Aceh dan Indonesia dalam sebuah perdamaian ini. Maka wajar ketika rakyat Aceh berbicara apa saja yang menyangkut dengan unek-unek di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan. Dan ketiga, saya minta kepada seluruh rakyat Aceh, bangsa Aceh, ini Malik Mahmud ini gagal. Muzakir Manap gagal, Dr. Jenny gagal, dan yang lain-lain ini gagal. Jadi kita nggak perlu lagi mengikuti mereka. Kita perlu bentuk delegasi baru, delegasi yang sifatnya independen. Jadi mereka sudah masuk di dalam pemerintahan, sudah masuk sebagai jabat gubernur, jabat ketua DPR, jabat ketua partai, jabat ketua KPIA. Berarti mereka tidak punya hak lagi untuk menjadi delegasi GAM. Jadi kita yang independen masih, yang benar-benar ingin mencari solusi tentang Aceh ini, maka itulah yang akan kita minta nanti kepada pemerintahan Indonesia. Ini ada surat kepada Presiden yang akan saya kirimkan. Semoga delegasi GAM yang sudah tua-tua ini kita anggap gugur. Kita anggap sudah expire, kita anggap sudah enggak berguna lagi. Kecuali yang masih muda-muda, yang walaupun ada terlibat di dalam MOU Helsinki masa itu, kita boleh menjadi satu kekuatan untuk mempertanyakan persoalan Aceh ini harus ada transparan, harus ada terbuka. Kalau memang bendera nggak bisa dikibarkan, sampaikan oleh Presiden sekalipun, oleh Panglima TNI sekalipun, oleh Kapolri sekalipun, bahwa Aceh tidak boleh ada bendera apapun yang berbentuk seperti ini. Sampaikan. Ini perlu kita dialog, ini perlu kita bicara. Jangan sampai rakyat satu pihak memikirkan bendera ini wajib dikibarkan di Aceh. Sementara bendera ini tidak lagi dikibarkan di Aceh karena sudah diambil adalah simbol bendera ini untuk PA, Partai Aceh. Aceh ditukar dengan ini. Ini enggak ada yang semua orang tahu. Inilah pembodohan-pembodohan yang selalu saya ingin buka tabir ini. Semoga rakyat tidak lagi menjadi rakyat yang dikambing hitamkan, rakyat yang dikorbankan. Yang seperti saya ingat lagi Alu Bosoka. Dia berprinsip ingin mendaftarkan GAM-GAM itu, maksudnya adalah ingin mengumpulkan kekuatan GAM independen, adalah untuk mempertanyakan persoalan ini. Ini saya minta maaf kepada jajaran keamanan. Jadi jangan sampai sementara para petinggi GAM ini bermain-main, dia bebas daripada penegakan hukum. Jadi saya juga berbicara ini bukan mentang-mentang. Saya juga bicara akan saya lihat ranah-ranah hukum yang sampai saya terjerat hukum. Kalau saya bicara seperti ini untuk menerangkan, untuk menjaga keamanan dan menjaga untuk tidak ada konflik baru di Aceh, apakah saya melanggar hukum?
tentu saya yakin saya nggak akan melanggar hukum itu. Maka oleh pihak-pihak saudara-saudara saya yang melakukan baik di FB, dimanapun Anda menyampaikan pendapat-pendapat, jagalah jangan sampai melanggar hukum. Itu selalu saya sampaikan. Karena apa? Selalu saya bilang hukum yang ada di Aceh ini bukan hukum GAM, bukan hukum Aceh, hukum RI. Selalu saya bilang GAM itu sudah menyerah. GAM itu sudah dibubarkan oleh petingginya. Walaupun di dalam MUU tidak pernah disebut GAM itu bubar. Tapi mereka petinggi-petingginya yang bubar. Mengganti KPA, mengganti partai, cok jabatan, cok kerja, cok gaji, nya mandung saban kam ganto. Jadi nyo boleh lembaga, saya minta maaf kepada saudara keamanan, saya harus kembali bicara dalam bahasa Aceh. Yang intinya saya bicara tentang intern Aceh, tentang Aceh yang harus ada satu kejelasan. Itu yang sedang saya bicara. Ini tidak lama nyo hanatrip saudara salun kru semangat kepada Dol Mandum, nyo terpaksa harus sampaikan olehnya. Uronyo yang pelih kita nyo orang mensabah dro, berkuat dro dan mengawasi, mengontrol mandung kebijakan-kebijakan dari semua pihak. Menyo baca dari MOU Singkinyo, nyo na pasal. Dari pasal 5 nyo pembentukan misi monitoring Aceh, nyo piana gunakan ni. Nal yang dapat dalam masalah pasal nyo menyatakan tentang polisi organik akan bertanggung jawab menjaga hukum dan ketertiban di Aceh. Umpamanya para pukun tentera organik yang terbatas, tapi hanya pihak hasil kontroli. Padupna tentera yang di Aceh, padupna beri, anak soleh kontrol. Arti wajar. Nyo MOU kaji ke kertas bro. Habis lembaga. Nyo hana yang dipikir oleh Perdana Si Malik, Perdana Muzakir jabatan. Nyeno kayak kena yang sabah hurung dun tenda pegah. Mensabah GAM untuk yang dukung Muzakir Manap. Nyo kailhap lom fikir untuk bersabah GAM nyo untuk selesaikan MOU Helsinki secara transparan, secara tegas. Ternyata yang kumpul hurung, yang sabah hurung, yang pegah nyan Muzakir Manap adalah sabah Panglima. Panglima aja kaji Panglima Pramuka. Panglima aja. Iji kecok jabatan. Jadi selama kali hidup hana beres apa. Jadi ya pegah hanyo ya pegah haji hilau. Jadi orangnya yang sangat penting orang nu nyo lagi drop si Alu Basoka nyo boleh do bidukan oleh GAM independen. Nyo tak harap Pak si Muzakir Manap nya hanai permun ten agam tendain hanai permun. Nyo do boleh tam sabodo tu mandu wilayah baik ulama ten agam tendainong ketika nak masalah-masalah harga Alu Basoka kita jak kenan Uban Aceh untuk tak pertanyakan bersama-sama kesalahan Alu Basoka. Nyo menjadi kekuatan, baik saling membiarkan, baik saling sengap. Asal kita nyo baik dilakukan dengan cara kekerasan, baik dilakukan dengan memegang senjata, baik dilakukan dengan benturan-benturan lain. Nyo yang tercegah. Tapi ketika kita nyo anggota kita nyo, anggota masyarakat, rakyat yang orangnya ditahan akibat umpamanya status pernyataan dari anggota GAM itu sendiri menyampaikan sesuatu pendapat, kemudian bisa ditahan, ditangkap. Ini perlu kita pertanyakan. Apa sejauh mana menjadi kesalahan di IT atau di ITE kan? Apa undang-undang yang karena di dalam sebuah program belum dengar undang-undang yang disampaikan kebijakan daripada Kapolri bahwa ketika ada pelanggaran ITE kan, maka bisa diajak kompromi, bisa diajak musyawarah. Kalau memang tidak melakukan satu gerakan yang lebih bahaya, bisa diberi satu pemaafan atau dimaafkan. Jadi nyo hal-hal lagi nyo. Jadi orangnya di Aceh nyo hanale kekuatan siapa tengok. Rakyat dibodoh-bodohin, rakyat pemantong ditindak oleh pihak-pihak kan sengap. Kenapa panglima-panglima kan menari-nari ada penderitaan bangsa. Yang nak dikumpulin tempat duduk anggota GAM, yang laki dukung Roy je ke gubernur. Laki pertahan Roy je ke ketua partai. Laki pertahan Roy je ke ketua KPA. Yang nak. Tapi untuk kepentingan rakyat, sampai lembaga hana. Nyo ke dasar, maka dalam pernyataan Lun Buno, bahwa Muzakir Manap nyan orang gagal. Malik Mahmud orang gagal. Dan mandum-mandum nyan orang gagal. Berarti hana boleh ada pertahankan. Dengan secara apapun itu akan tertumpu, peti Malik Mahmudnya harus geser. Harus tajuk mandat kepada Malik Mahmudnya, tajuk pada ulama, tajuk pada tokoh masyarakat,
Walaupun hana dengan cara aksi, karena dengan aksi itu sampai gagal. Karena apa gagal? Karena aturan-aturan COVID yang menghambat kita hanjut tak jalankan. Nyan harus dipahami oleh orang-orang dan oleh pihak-pihak si Malik, oleh pihak Muzakir Manap yang tetap dihambat gerakan tayo untuk tergantung Maliknya. Tergantung Muzakir Manap sebagai panglima. Maka menyona panglima-panglima lain juga gantung yang gede secara independen. Semoga kita tak kontrol masalah Aceh. Baik sampai konflik Acehnya berdarah-darah lagi awal ilom. Memunyana orang yang mengawasi, yang mengontrol, hana GAM yang menguasai kepada anggota GAM, hana mungkin anggota lain menguasai GAM. Nyo akan hanya terima oleh rakyat, hanya terima oleh anggota GAM. Maka GAM-nyo hana bubar, GAM-nyo tetap harus eksis. Asal GAM menjalankan konsep-konsep tanpa kekerasan, hana masalah. Jadi nyo yang perlu sampaikan pada ulung-ulung donu baik na gemetar, tapi masalah orangnya alu basoka kaitun talake pekun talake sabo permintaan Pak Kapolda, semoga sekurang-kurangnya bisa tahanan luar. Nyo yang ingin saya sampaikan Pak Kapolda. Dan nyo karena alun di luar Aceh, sehari alun di dalam Aceh, lu akan lu temuin Kapolda. Lu akan lu temuin pihak-pihak yang memang harus kita diskusi, harus kita dialog. Tapi nyo kemudian lu di luar, lu harap pada berdodon nyo yang ulama, Tunku Daya, mahasiswa, dan rakan-rakan yang di Aceh, coba buat tim, kunjungi Kapolda untuk meminta penangguhan penahanan terhadap Alu Basoka. Hana tak fikir dia, hana pun harap juga fikir Bang Muzakir Manap ni. Bak peti panglima yang kat tro perutnya. Nyo benar pahami saudara salun. Maka loan tanpa orang gaji, tanpa orang bayar, loan dengan loncok risiko pemantauan bagi risiko hukum sekalipun loncok. Hanya untuk kepentingan rodon ni nyong, hanya kepentingan Bang Salun. Sungguh baik terjalimi Bang Salun, baik terintimidasi Bang Salun ni no. Kenapa? Petinggi draw ni nyoyan. Peti-peti draw ni nyoyan yang kaji ke panglima berakal nyan. Nyo hanale fikir terhadap kepentingan draw ni. Maka dasarnya ke lun bedoh tanpa kon sebagai panglima, sebagai ulung biasa, sebagai aktivis biasa, sebagai gam-gam yang hana terlibat mungkin dianggap oleh dalam perang. Tapi terlibat di dalam aktivis dan diplomasi, terlibat dalam mantum hal yang lain. Mungkin hana ikalon dalam hutun kita ngon senjata. Tapi begitu pun oleh yang tun yang awalnya hana mantum urung berani untuk ya pelemah do video. Hana berani urung ya foto-foto do. Tapi tun 2 waktu 2001, 2002, 2005, 2000 dah ikan damai baru urung berfoto-foto. Yang belum pahami oleh rol. Jadi baik mantum kita nyo sang-sang drol-drolnya yang je ke gam mantum. Sementara orangnya gam-gam urung rol ni kaja ke gubernur, kaja ke bupati, kaja ke ini, kepa tegak tak nemu perang berakon. Sementara orangnya kaja kelamit. Kepa? Nyo yang harus dipahami oleh orang-orang drone mandu saudara salun. Sayang lagi saudara tu Alu Basoka. Harus benar perhatian bersama. Tak lagi permohonan Bak Polda. Mungkin Polda hanya memahami kiban kondisi Aceh yang sesungguhnya. Karena awalnya hanya baca mungkin daripada MOU Singkinyo. Dan hanya dibicarakan oleh Malik. Hanya dibicarakan oleh Muzakir Manap CS. Bahawa persoalan-persoalan GAM di lapangan tanggung jawab mereka. Karena memang awalnya hanya tanggung jawab. Jadi baik sampai terbentur dengan polisi. Baik terbentur dengan TNI. Awaknya yang senang-senang saudara. Maka lu sampai lu cegah. Baik sampai terjadi benturan-benturannya. Baik sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran hukumnya. Watekan ditindak kita yang hanasau yang tanggung jawab saudara-saudara lu. Nyo yang sampai lu pegang. Watek lu himbau nyo kon satu bentuk pelanggaran hukum. Karena kita tak laki penjelasan. Karena kita laki ketegasan terhadap MOU. Hana yang melanggar hukum. Tapi ketika orang drone melakukan sebuah kata-kata yang melanggar hukum menurut pemahaman Indonesia, maka roh bisa ditindak hukum. Maka lu himbau tapi baik dilakukan pelanggaran-pelanggaran hukum baik lewat FB dan seterusnya. Bahkan ketika statement kalau neken kalau merangkap sebahagian orang, lu langsung lu blok orang drone. Baik sampai melanggar hukum. Nyan sampai lu fikir. Jadi orang drone baik pegah halun ke baik hukum. Baik pegah halun kerana orang Jokowi, ne pegah halun kerana orang tuang polisi, ne pegah halun kerana orang tuang TNI. Lon hana melanggar hukum ke pandi drop. Baik dia drop lon orang drone. Semoga berhabis mudah-mudahan. Nyo yang harus dipahami oleh orang drone saudara-saudara lun. Jadi orangnya yang lun sampaikan lun berisiko paling raya saudara-saudara lun. Semoga orang-orang drone beringat bahawa baik nak dewa-dewa alih kepada petinggi gamnya.
yang hana tanggung jawab le kehadap bangsa. Nyo yang paling lumberah si sabi. Laki tanggung jawab bawaknya. Hana dengan cara melanggar hukum. Sabi yang lumberah. Saudara-saudara lu. Jadi dalam kondisinya tu lu laki mah saudara-saudara lu, ya marhaban ya Ramadan, tetap nyo wate panun hanya sekedar mentong dalam menyambut lebarannya, puasanya, tetap baik nepiuh untuk tak sabar dah, tak kuat dah tu tanpa dengan pelanggaran-pelanggaran hukum. Tapi kita tak tuntut kepada petinggi-petinggi dah tu yang hendak tanggung jawab. Kita baik menyangkut dengan ranah-ranah yang jaga oleh melanggar hukum nak bak TNI, bak polisi, hukum nak bak jaksa, hukum nak bak hakim, dan yang menjaga kestabilitas negara Indonesia di Aceh nabak TNI. Jadi apabila orang-orang drone merasa boleh melawan dengan konstitusinya, berarti harus siap. Baik melawan dengan hanya sekedar bahasa-bahasa biasa, jadi drone bisa ditindak hukum. Maka dasarnya lu pegah, baik lu pegah lun pakon lun bahawa kebai hukum hana ini hana itu. Watekai hanjit dia jelaskan lagi baru tu pegah hana kebai hukum. Orangnya tinggal di drop lun lo, watekai drop lun pegah lun hana kebai hukum. Kibanjir drop lun ketika lun hana melanggar hukum. Lun yang sampaikan himbauan nyuka melanggar hukum lun pegah. Lun surukan nyuka melanggar hukum untuk talaki keadilan. Semoga Aceh baik terjadi konflik baru dengan akibat tidak ada keadilan. Yang sabi lun pegah. Jadi hana parliamat lun tu ya drop. Kon kana lun urang tuang Jokowi istana kana lun tuang ponyong poji. Kon. Jadi memang ilun inyo adalah hadir karena keterpanggil hana perintah gop. Lun hana karena digaji oleh gop. Sampai lun pegah. Nyok belum puasa lun pegah. Hana nu dengar si yang nak nu fitnah mde. Watai gerakan gagal salah lilun. Ilo hana tu kiban kondisi Aceh ronyo. Yang lagi dibicarakan mantong bak status bisa ditahan. Betul. Kenapa? Karena pembicaraan dianggap oleh orangnya tanpa nak embel-embel pembicara lain. Sedangkan lun watai lun pegah apa himbuan-himbuan, lun suruhkan cara-cara lain nilai. Semoga tidak terjadi pelanggaran hukum. Karena yang sangat penting persoalan Acehnya harus selesai, harus transparan, harus terbuka. Mau yang benderanya jepek, pegah jepek. Mau yang jepek, pegah jepek. Baik watai kapil gada, pegah dia ingin pek. Kak jelas dan hanya terpek yang bendera negara Aceh. Negara Indonesia akan diboleh hanya dipeknya. Kenapa memang kaicok damai, kaicok kompensasi. Kam ganto KPA ngon gam, kam ganto PA ngon gam. Jabe yang kalau pegah. Jadi kipan cara lon tak preh-prehnya. Hana cara lihat tak preh-prehnya sampai kalau lon pegah. Maka baik dia lakukan kayak apa bendera luar ini yang dianggap pelanggar. Walaupun di dalamnya hana melanggar. Nyo pahami, nyo hukum bisa dibalak-balik oleh siapapun ketika mengganggu kestabilitas negara Indonesia di Aceh. Ini meninggal. Jadi damai yang harus laki tahu juga Pak Simalik. Damainya harus laki jawab bak peti-peti cok teken damaian. Itu hana peta yang melawan, peta pakai, hana peta saling kecam polisi, hana peta kecam TNI. Abeh tu nuni kecamnya. Karena awalnya nak senjata lengkap. Kecuali orang drone siap dan serak. Jadi nyo yang pelai lumpah sabe, maka kehadiran lonyo kon untuk mengganggu perdamaian. Kehadiran lon kon untuk mengacau perdamaian. Tapi kehadiran lon dan tayang-tayang madu untuk memperjelaskan tentang perdamaian sejelas-jelasnya pada masyarakat agar jangan terjadi pembodohan-pembohongan terhadap masyarakat mengakibatkan pelanggaran hukum. Siapa yang salah? Enggak ada, kita salah. Kita menyatakan sikap. Hanya yang harus dipahami saudara. Nanti kalau nino menankai tunda pilkada 2022 kah bersuara akan begini akan begitu, tapi penyelesaian persoalan Aceh untuk kepentingan bangsa hanya dipikir batu disengap roy nyan ban ka mantong sin dewa-dewa kawannya mantong sin apegah nyan panglima rakyat lawan uriong. Jadi nyo harus dipahami menyang itu memang ka menyerah di dalam NKRI sampaikan biarna generasi lain diterima atau hana diterima baik menghalang ngon kata-katanya sabah sisi tak pegah menok tak pegah mudi di sisi lain kata mangan itu tak kaya do ada nyo yang boleh pahami saudara-saudara. Jadi baik bantai tunda pilkada 2022 kamu pepep apa untuk bantai tindak kali sengap yang kebanyakan terjadi saudara-saudara. Akibat apa? Sebab kita nyonyo kaduh tacok belanja Pak RI. Kita nyonyo kali tacok jabatan Pak RI. Kita nyonyo kali tak tukar gam dengan pelain. Maka hanali kekuatan tak salah gop.
Bek tak bersalah kau puronyo, bek nak bersalah lun. Banlun hana aku pegah merdeka, hana aku pegah ini, hana aku pegah itu. Nak bersalah lun. Kipan je lu apa salah melanggar hukum. Lu tinggal di hukum Indonesia. Bek nak fikir lagi tinggal di luar negara, lagi tinggal di Eropah, ditinggal di Australia. Tinggal di negara-negara yang bebas. Dia pegah habar lagi lun pegah habar ide. Oh bek, lun kon kabangai, kon lun pungo lu lagi uri apok ke tapu halun tim. Lun tetap harus menjalankan sesuai dengan aturan tinggal di negara Indonesia. Undang-undang hukum Indonesia lun tetap harus lun patuhi. Nyan yang boleh harus pahami oleh orang dua. Tapi di sisi lain, lun hana ingin bangsa lun terzalimi oleh pihak manapun. Nyan yang lun sampaikan. Lain hana mampu lun sampaikan. Jadi nyo bermuho haba. Jadi paksa tu yang hana mungkin. Wateka lagi nya itu so nan tong jauh. Padahalnya adalah anggota tanya yang gam-gam ni di depan yang hana sopa koli lagi nyo. Nyo seharusnya menyonal dia kekuatan lagi awal. Ketika nak masalah langsung kita datangi Kapolda. Tak datangi pat mantong yang merusan yang boleh kita ajak damai, kita ajak runding. Semoga baik naik tahan. Nyo kiban sayang no si Basoka. Jadi nyo ke yang boleh lu sampaikan. Mohon maaf saudara-saudara lun. Kru semangat kedon mandum yang hana lum sampaikan lewat satu persatu di sini. Kerana nyo memang dalam bulan puasa lum pahami urang ron sibuk di dalam ibadah atau pementong di dalam bulan puasa mungkin hana sempat menonton mandum tapi untuk menonton pak YouTube so yang pegot YouTube-nya lu izin. Barangkali so lun ke YouTuber lun ke siapa-siapa. Jadi dalam halnya lu hanya keterpanggilan mentong secara pribadi lun hana lun piuh-piuh untuk memikirkan terhadap bangsa lun yang orangnya bangsa lun nyo hana li sebuah kepastian siapa. Nyantok yang lu lakukan saudara-saudara lun. Yang lebih yang mampu ron pupuk yang lain lun ikut ron nyo juga hana masalah. Ketikanya untuk kebaikan Aceh, kebaikan kedua baik kembali completely yang berdarah-darah di Aceh. Yang kesabi sampaian lun baik pegah lun kana ponyo kana poji kana urung yu ponyo na urung poji kon. Lun tetap melakukan halnya karena keterpanggilan roh lun dengan biada roh, dengan pikiran roh, dengan cara roh, walaupun apapun resiko akan lun lakukannya demi kepentingan bangsa lun. Nyan tapi yang lun sampaikan bak ron saudara-saudara lun. Bangsa lun bangsa Aceh mansikom dunia. Jadi saling pemaah lun ke ron. Saling lun laki maah bak ron mansikom dunia. Baik yang di Nanggro, mandum wilayah yang na di Aceh yang kan sabin telefon lebih masukan terhadap lun. Untuk baik piuh-piuh dan bermusabah don kru semangat lintas timur dari Pasir, dari Perlak, Teming dan seterusnya dan salun kru semangat lintas tengah Menanci dari Takengon Benang Meriah dan sampai ke Nobiren dan seluruh Pidia dan seterusnya dan kemudian Menanci lintas barat Aceh Tenggara yang mantong aktif telefon lu terus bergerak bawa baik di piu. Alhamdulillah lu tetap lu bergerak lagi jitro. Tapi yang sangat penting itu tamu sabah roh tu. Sabah kekuatan untuk tak tuntut keadilan di Aceh dan baik melakukan satu-satu penggerakan yang melanggar hukum ketika ron hana siap untuk melanggar hukum. Nyo yang lu pegah balon sabi-sabi. Karena orangnya hukum di Aceh ada murni hukum Indonesia 1000%. Jadi baik nak pegah na hukum gam inan, baik nak pegah kana Nam Zakir Manap inan, baik nak pegah kana si Malik Mahmud inan, baik nak pegah kana si Abu ini, si Abu itu inan. Hanale, urangnya orang masing-masing geroi fikir kaya roi. Makanya orang lun gerakkan drone yang mendum-dum sabo. Semoga urang-urang yang zalimi ro peti si Malik yang CS, nyan harus laki tung jauh. Baik nak laki tang jauh ba polisi, baik laki tang jauh ba TNI, baik nak jauh apa lain. Karena yang cok pegot masalahnya kawanyan mendum saudara salun. Jadi jangan sampai lun pegah. Yang sambil pegah pak orang drone. Jadi dalam halnya kita yang terbatas, kita dalam hukum Indonesia terbatas, hanya tak musuh menua, hanya tak musuh mudi. Ketikanya dianggap oleh Indonesia melanggar hukum, tetap jadi drop drone. Hanya so yang bela drone selalu. Jadi nyo sambil cegah orang drone. Yang sampai cegah orang drone sampai terjadi menyokai sel drone yang sayang an drone menduri rumah. Tapi kon berarti itu harus termakut demi kebenaran itu tetap tak bergerak. Untuk kepentingan bangsa harus tapi lagi penjelasan harus lagi sebuah ketegasan tentang Aceh harus jelas sejelas-jelasnya. Baru kemudian apabila awaknya kai penjelas belum lagi yang kalau pegah benar baik dia lump panjang sampai kalau lu pegah bab video dulu si Malik nyo harus lagi tanggung sepenuhnya. Nyo yang boleh hana apa khawatir dengan hukum ketika dah lagi tanggung jawab si Malik tapi ketika ron nak pegah gerakan-gerakan melawan negara Indonesia
siap-siap lon akan dianggap melanggar hukum. Nyo yang belum pegah baik sampai melakukannya saudara-saudara. Maka pelai dia tu siap ro, pelai tak kuat ro di lem. Nyo yang pelai lon sampaikan bak ron mandum. Jadi karena menyo harap pak Malik, harap pak petinggi-petinggian, hana dia open di ron, yang nak dipikir tok ke keluarga roy, yang nak dipikir ke ketua partai roy, yang nak dipikir tok ke awak-awak yang liah-liah punggung awaknya tapi nyai nak fikir ke rakyat hana dipikir li, sabi lu pegah. Jadi background nak cok risiko real-real di lapangan hanya untuk kepentingan awaknya. Baik nak bersabah do, nak dengar nak bersabah do yang dukung pilkada lo, nak dukung lama awak yang si Malik tujul ino juga je, nak dukung Zaki Melayu. Kalau tapi kesempatan awak yang bertahun-tahun awak yang naik perkaya lo, padumna harta benda awak yang kai kumpui, atau dasar emul kiban anak yatim janda padumna ino kemiskinan. Nya harus dia semikir. Baik kira nyo fitnah kon fitnah nyo hana mengganggu dengan puasa, nyo tak sampaikan yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Hana punya temakut. Dalam bulan pemantauan itu tetap ingin menegakkan kebenaran, ingin melawan setiap kezaliman yang hukum wajib. Jadi hana berkhawatir baik pegahan tu nyoka puasa kat makut ini makut hana istilah makut karena kita tak pegah yang betul tetap betul, yang salah tetap tak pegah yang salah. Jadi so yang salah tetap tak pegah yang salah, yang betul tetap hanya pegah salah, harus tak betul. Nyo yang boleh pegah selalu mendum. Jadi uronyo baik sampai draw nyo yang nak tu hina rendahkan gerakan. Kemudian wate kamera mah agak kasengap. Jadi nyo ya pancing-pancing haba. Semoga agak bitamong dalam sel mendum. Sementara draw tersengap draw la rumah. Nyo yang baik terjadi selalu mendum. Baik sampai dikecoh oleh pengkhianat, dikecoh anak-anak pengkhianat yang nak cuma melemahkan gerakan tu, yang nak melemahkan daripada fikiran tu, yang ke anak-anak pengkhianat, yang ke urang-urang yang kamangan dengan pengkhianat yang mendum. Jadi urang-urang yang temakut hancurkan nak bui dengan pengkhianat, maka dizina tu, dipitnah tu, dicaci maki tu, yang tengah terpubut untuk yang gerakan yang betul. Malah urangnya yang salah kajah jelas orang yang salah, ya kena bela-bela dia anak pengkhianatnya, anak cuaknya, anak yang kadukung pengkhianatnya. Jadi nyo bet terkecoh selalu. Walaupun nyo belum puasa, nawate tu akan tamsabah lo, akan kuat lo, akan cocok sikap yang lebih berarah kita nyo, bet sampai nak pelanggaran hukum. Nyan yang sampai belum pegah selalu. Maka di dalam kesimpulan secara langsung nyo Lun himbau kepada Polda jajaran, kepada Pangdam jajaran, mari kita bersama-sama untuk mencegah ada kejadian-kejadian yang tidak kita ingin adalah konflik akan bangkit kembali. Mari kita cegah bersama, semoga dengan cara kita ada satu kepastian, ada satu keadilan, ada satu penyelesaian secara transparan tentang masalah Aceh dengan Indonesia. Ini yang perlu, harus ada duduk bersama untuk menyampaikan sikap bersama, untuk menyatakan bagaimana solusi bersama. Ini yang perlu harus kita kembangkan setelah puasa ini atau di dalam lebaran nanti, dan kemudian saya akan menghadap nanti Presiden Jokowi untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di Aceh. Sudah saya siapkan. Saya akan menghadapkan. Jadi karena kita tunggu dari orang-orang bagaimana enggak lagi dipikirkan untuk menyelesaikan persoalan Aceh. Yang dipikirkan masalah pilkada harus jadi. Nya yang dipikirkan hanya untuk jabatan wajan, tapi untuk penyelesaian Aceh secara menyeluruh, secara pasti hanya oleh disemiki yang berlupa oleh Ron saudara-saudara mendu. Dari salum pemilihan kedon yang ikut aktif lebih-lebih di dalam siaran langsungnya, hanya lu sebut satu persatu. Memandung kru semangat kedon tetap kita terjaga kesatuan dan persatuan, di samping itu tetap terjaga baiknya pelanggaran hukum dan hukum Indonesia yang sesuai dengan apa yang kita tetapkan oleh undang-undang hukum Indonesia. Nyo harus jaga saudara-saudara. Baik sampai kita nyo dikorbankan oleh pihak-pihak, sementara yang mengobarkan kita menari-nari ada penderitaan kita nyo yang baik terjadi saudara-saudara. Mari kita terus membangun hubungan baik, mengandung elemen, memandung konstitusi, kita yang bergaut hubungan baik. Yang penting kita nyo saling menghargai, saling mengeluarkan pendapat, saling kita mencari solusi. Ini diperlukan, ini diatur dengan undang-undang Indonesia sekalipun, enggak ada masalah. Ini yang perlu kita sampaikan saudara Salun Mendum. Demikianlah, dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.